Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dosen yang saya hormati, Dr. Haji Mulyawan Sofwan Nugraha sebagai dosen pengampu mata pelajaran filsafat pendidikan Islam, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang tinjauan filsafat pendidikan Islam terhadap kurikulum. Adapun rumusan masalah yang akan saya bahas, yang pertama yaitu apa pengertian kurikulum, yang kedua apa saja komponen kurikulum, yang ketiga apa saja asas kurikulum, yang keempat apa saja prinsip pengembangan kurikulum, dan yang kelima apa isi kurikulum. Nah, ini tentang rumusan masalah yang akan saya bahas. Adapun pendahuluannya, pendidikan merupakan sebuah kebutuhan esensi manusia. Jika manusia tidak memiliki pendidikan yang baik, maka ia tidak akan dapat berkreasi, berinovasi, dan melangsungkan kehidupannya dengan baik. Oleh karena itu, peranan manusia sebagai khalifah memiliki kewajiban untuk menempuh pendidikan sepanjang hayat. Dalam proses pendidikan, ada beberapa komponen yang harus menjadi prioritas agar berlangsungnya pendidikan dengan baik. Di antaranya, pendidik, anak didik, dan kurikulum. Nah, di dalam kurikulum tidak hanya dijabarkan serangkaian ilmu pengetahuan yang harus diajarkan oleh pendidik kepada peserta didik, dan peserta didik mempelajarinya. Akan tetapi juga segala kegiatan yang bersifat kependidikan yang dipandang perlu karena mempunyai pengaruh terhadap peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Di samping itu, kurikulum juga hendaknya dapat diukir kualitas proses dan keluaran pendidikan, sehingga dalam kurikulum sekolah telah tergambar berbagai pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diharapkan dimiliki setiap lulusan sekolah. Untuk selanjutnya yaitu pengertian kurikulum. Di dalam Kamus Lisan Al-Arab, kita menemukan kata manhaj atau kurikulum yang bermakna jalan yang terang atau jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai kehidupannya. Secara terminologi, kurikulum merupakan suatu rencana, tingkat pengajaran, dan lingkungan sekolah tertentu. Nah, dari pengertian tersebut dapat juga disimpulkan bahwa kurikulum ini tidak hanya membuat sejumlah pengalaman yang diperoleh baik di sekolah maupun di luar sekolah, yaitu lingkungan masyarakat sekitarnya. Nah, kurikulum pendidikan Islam juga sebenarnya
ini tidak jauh berbeda dengan kurikulum secara umum. Sebagaimana yang diutarakan oleh Abdul Majid dalam bukunya Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, ia mengatakan bahwa kurikulum adalah rumusan tentang tujuan, materi, metode, dan evaluasi pendidikan agama Islam. Nah, dengan demikian dalam kurikulum tergambar jelas secara berencana bagaimana dan apa saja yang harus terjadi dalam proses belajar mengajar yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik. Mungkin itu saja tentang pengertian kurikulumnya. Yang selanjutnya yaitu tentang komponen kurikulum. Nah, komponen kurikulum ini terdiri dari 6 komponen. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua isi kurikulum, yang ketiga yaitu media sarana dan prasarana, yang keempat yaitu strategi, yang kelima proses pembelajaran, dan yang keenam yaitu evaluasi. Yang pertama, tujuan. Nah, tujuan ini yaitu sesuatu yang direncanakan, sesuatu yang akan dicapai. Tujuan ini meliputi tujuan akhir, tujuan umum, tujuan khusus, dan tujuan sementara. Yang kedua yaitu isi kurikulum. Nah, isi kurikulum ini berisi tentang materi pelajaran yang diprogram untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, yang disusun ke dalam silabus dan diaplikasikannya pula di dalam satuan pembelajaran atau RPP. Yang ketiga yaitu media sarana dan prasarana. Media sarana dan prasarana ini menjadi perantara dalam pembelajaran untuk menjabarkan isi kurikulum. Media ini juga berupa material dan imaterial, non-material. Yang keempat yaitu strategi. Nah, strategi ini atau komponen strategi ini merujuk pada pendekatan dan metode atau teknik yang akan digunakan untuk pembelajaran. Nah, di strategi ini atau penunjang lainnya, dalam strategi ini ada sistem administrasi, pelayanan BK, remedial, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran ini menjadi peranan penting di dalam komponen kurikulum. Dengan adanya proses pembelajaran ini diharapkan pembelajaran akan ada terjadi perubahan tingkah laku sebagai indikator keberhasilan dari pelaksanaan kurikulum tersebut. Yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, dengan adanya evaluasi, kita bisa mengetahui apakah tujuan atau rencana yang kita rencanakan itu bisa tercapai atau tidak. Nah, itu tentang komponen kurikulum. Yang selanjutnya yaitu asas kurikulum. Nah, di sini terdapat 4 asas kurikulum. Yang pertama yaitu asas agama, yang kedua asas falsafah, yang ketiga asas psikologi, dan yang keempat adalah asas sosial. Nah, asas kurikulum atau yang sudah saya bacakan tadi, yang pertama itu asas agama. Nah, asas agama ini atau dasar yang ditetapkan berdasarkan nilai-nilai yang tertuang atau yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi ada juga pendapat lain atau pendapat lain
eh, atau sumber lain yaitu ijtihad, istisan, dan lain sebagainya. Nah, sumber-sumber ini dapat membantu peserta didik untuk membina iman kepada Allah. Yang kedua yaitu asas falsafah. Nah, asas falsafah ini memberikan arahan dan tujuan sehingga kurikulum pendidikan Islam mengandung kebenaran, terutama dari nilai-nilai sebagai pandangan hidup yang diyakini kebenarannya. Yang ketiga yaitu asas psikologi. Nah, asas ini juga memberikan arti bahwa kurikulum pendidikan Islam ini hendaknya disusun dengan mempertimbangkan tahapan yang harus sejalan dengan anak didik. Nah, tahapan kematangan, bakat, kebutuhan, minat, kecakapan, dan perbedaan. Untuk yang terakhir yaitu asas sosial. Nah, asas sosial ini memegang peranan penting terhadap penyampaian budaya, proses sosialisasi individu, rekonstruksi masyarakat. Nah, hal ini dimaksudkan agar manusia dapat mengambil peranan penting di dalam masyarakat dan kebudayaannya dalam konteks kehidupan zamannya. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, ilmu itu terbagi ke dalam 2 kelompok. Yang pertama yaitu ilmu syar'iyah, yang kedua ilmu akliyah. Ilmu syar'iyah ini adalah ilmu yang bersumber dari wahyu Allah dan sabda Nabi. Adapun ilmu akliyah ini bersumber dari akal pikiran setelah adanya eksperimen dan aktualisasi. Untuk selanjutnya yaitu tentang prinsip pengembangan kurikulum. Yang selanjutnya itu prinsip pengembangan kurikulum. Nah, ada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu berpusat pada potensi pengembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua yaitu beragam dan terpadu. Artinya tidak membeda-bedakan suku, bangsa, budaya, serta status sosial ekonomi, dan menyesuaikan dengan gender yang sejalan dengan fitrah manusia sehingga harmonis. Yang ketiga yaitu tanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat yaitu relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima yaitu menyeluruh dan berkesinambungan. Yang terakhir yaitu belajar sepanjang hayat. Nah, itu adalah proses pengembangan atau prinsip pengembangan kurikulum. Untuk selanjutnya yaitu isi kurikulum pendidikan Islam. Isi kurikulum ini terdapat 3. Yang pertama itu al-ulum al-diniyah atau ilmu-ilmu keislaman normatif yang menjadi kerangka acuan bagi segala ilmu yang ada. Yang kedua al-ulum al-insaniyah atau ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang berkaitan dengan manusia dan interaksinya seperti sosiologi, psikologi, antropologi, pendidikan, dan
lain sebagainya. Yang terakhir yaitu al-ulum al-kauniyah, ilmu-ilmu keagamaan yang mengandung asas kepastian seperti fisika, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.